Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan aku semua, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu Saqafah Islam kelas 3, di mana sebelumnya kita sudah belajar tentang Al-Quran, ya, bahwa Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah SAW. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita dan keberkahan pada kita pada hari ini. Duduk yang rapi, jadi menyimaknya di rumah walaupun online, jangan tiduran ya, tapi tetap dalam keadaan duduk yang rapi dan menyimak dengan baik dan benar. Ista'dadana, sikap berdoa, angkat kedua tangannya. Doaan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu dan telah kuridhoi Islam sebagai agama bagimu. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Shadaqallahul adzim. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Antum siapkan modulnya ya. Modulnya Saqafah kelas 3 halaman 11 ya. Halaman 11. Jadi sambil membaca sambil menyimak penjelasan dari Ustadz hari ini. Nah, halaman 11 ini yaitu modul 6 tentang as-sunnah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana selain Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad, ternyata pegangan umat Islam itu hukumnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, apa itu As-Sunnah? Nah, nanti Ustaz akan jelaskan apa itu As-Sunnah, atau kita sebut dengan hadis ya, hadis Nabi. Nah, dalam Al-Quran, Quran surat Al-Anbiya ayat 45 disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama unzirukum bil wahyi wa la yasma'u summud du'a idza ma yunzarun. Yang artinya, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya aku Muhammad hanya memberi peringatan kepada kamu sekalian dengan wahyu, dan tiadalah orang-orang yang tuli mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan. Nah, jadi dalam Quran surat Al-Anbiya ini ayat 45 dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang Allah berikan wahyu, Nabi Muhammad, manusia paling mulia, dan tugasnya Nabi Muhammad itu hanya menyeru kepada orang-orang, kepada manusia untuk menjadi lebih baik, berjalan ke dalam kebaikan, yaitu Islam. Nah, tapi banyak orang-orang yang tuli mendengar seruan itu. Nah, banyak kisah-kisahnya ya, seperti Abu Lahab, kemudian juga Abu Jahal, paman Nabi ya, Abu Lahab, yaitu dia tidak mendengar seruan Nabi, dan orang-orang Quraisy yang ketika itu yang tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak mendengarkan seruan Nabi. Nah, ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memberikan peringatan kepada manusia dengan wahyu Allah. Semua yang Rasulullah sampaikan kepada kita adalah wahyu dari Allah. Jadi, apa yang Rasulullah ucapkan, sikap dia, tata cara dia, itu adalah wahyu. Nah, makanya ketika Rasul makan dengan tangan kanan, itu menjadi wahyu. Kita sebagai umatnya mengikuti contoh Nabi. Apalagi sekarang kita sudah memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, di mana kalau kita cinta Nabi kita, maka kita senantiasa mengikuti sunnah beliau, yaitu perilakunya, ucapannya, kemudian juga tingkah lakunya. Itu adalah contoh wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, sehingga menjadi pelajaran untuk kita manusia setelahnya. As-sunnah sama dengan hadis ya. Jadi as-sunnah itu sama dengan hadis. Nah, as-sunnah adalah perkataan, perbuatan, dan diamnya Rasulullah. Jadi mau perkataan Rasul, perbuatan Rasul, diamnya Rasul itu adalah wahyu. Jadi kalau Rasul diam, itu menjadi wahyu ya.
Ketika perkataan Rasul itu juga jadi wahyu, dan perbuatannya, sikapnya Rasul juga menjadi wahyu. Contoh, Ustaz kenapa jenggotan? Nah, karena Rasulullah itu punya jenggot juga. Di dalam hadis dikatakan bahwa ibadahnya harus memelihara jenggot. Nah, bagi laki-laki maka mendapatkan pahala sunnah kalau kita menumbuhkan jenggot kita. Karena kita mencintai Rasul, maka kita ingin sama seperti Rasul. Nah, seperti itu ya. Kemudian apapun yang Rasulullah sampaikan kepada kita pasti kebenaran, karena berasal dari wahyu yang Allah berikan, baik yang Rasulullah sampaikan berupa perkataan, perbuatannya Rasul, dan diamnya berasal dari Allah, bukan dari diri Rasulullah sendiri, melainkan wahyu dari Allah. Contoh, kita diajarkan untuk makan dengan tangan kanan. Kenapa? Karena Rasulullah yang mengajarkan, dan itu wahyu dari Allah. Kemudian kalau kita masuk kamar mandi, kaki kiri dulu. Kenapa kita begitu? Karena Rasulullah mengajarkan itu. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Itu lebih mudahnya. Dan semuanya masih banyak lagi perbuatan, perkataan Rasul dan diamnya Rasul yang harus kita ikuti. Nah, semua yang Rasulullah sampaikan kepada kita adalah wahyu. As-sunnah itu juga menjelaskan Al-Quran kepada kita agar kita lebih paham isi Al-Quran. Jadi selain kita belajar Al-Quran, kita harus belajar hadis, yaitu as-sunnah. Karena dua sumber ini yang kata Rasulullah, apabila kita tidak meninggalkan dua warisannya Rasulullah ini, Al-Quran dan as-sunnah, maka kita tidak akan tersesat. Nah, kalau kita ingin diberikan petunjuk hidup, kita harus mengikuti dua ini, Al-Quran dan as-sunnah. Gak bisa kita hanya percaya Al-Quran aja, tapi as-sunnah tidak dilaksanakan, itu juga gak boleh. Gak boleh juga as-sunnah doang, tapi Al-Quran gak kita ikuti, itu juga salah. Jadi dua-duanya harus kita laksanakan, kita yakini, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis atau as-sunnah. Seperti itu ya. Nah, contoh seperti sholat dalam Al-Quran, Allah memerintahkan sholat sebagai ciri orang beriman. Namun Al-Quran, Allah tidak menyebutkan bagaimana cara sholat yang benar. Nah, itu ada di hadis. Kalau di Al-Quran, antum gak akan menemukan bahwa bagaimana cara-caranya sholat. Nah, itu Rasul ajarkan secara langsung melalui sunnahnya atau hadis-hadisnya. Berapa rakaatnya itu juga nggak dijelaskan dalam Al-Quran, tapi di hadis dijelaskan. Makanya itu kita harus terus belajar hadis dan juga as-sunnah ya. Nah, bahwa ibaratnya Rasulullah mencontohkan sholat yang benar adalah sholat yang sesuai dengan Rasulullah lakukan. Maka apabila orang yang sholatnya tidak sama dengan Rasulullah, maka sholatnya nggak sah. Contoh misalkan Rasulullah mengajarkan sholat subuh 2 rakaat. Nah, kalau ada yang sholatnya 3 rakaat atau 4 rakaat atau 1 rakaat, maka sholatnya nggak diterima karena tidak mencontohkan seperti yang Rasulullah ajarkan ya. Nah, taat kepada as-sunnah itu ciri orang beriman. Kalau kita mengikuti Rasulullah, kita menjadi orang yang beriman. Jadi salah satu contoh orang yang beriman adalah kita mencintai Al-Quran dan mencintai sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Itu bukti cinta kita kepada Nabi ya. Dimana Nabi ini adalah manusia yang paling mulia, penutup para Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Siapa yang ketemu Nabi Muhammad nanti di akhirat, di surganya ya. Surganya Allah itu Nabi Muhammad ada di surga Firdaus nantinya. Dan semoga kita semua bisa bertemu dengan Rasulullah. Dengan syarat kita harus beriman kepada Allah, rajin beribadah, dan selalu mencintai Nabi kita dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Nah itu ya, antum bisa baca di halaman 11 dan 12 ya. Nah, jadi sebagai seorang muslim yang beriman, kita yakin bahwa as-sunnah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Semua yang disampaikan Rasulullah SAW sudah pasti kebenarannya. Sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita harus mentaati seluruh wahyu baik Al-Quran maupun as-sunnah. Taat kepada as-sunnah merupakan ciri orang yang beriman. Apabila kita melaksanakan Al-Quran dan as-sunnah, maka kita telah menjadi seorang yang beriman. Dan orang yang beriman tempatnya di surga yang penuh kenikmatan. Manusia yang tidak menjalankan Al-Quran dan as-sunnah, mereka tidak beriman atau mereka disebutnya kafir. Nah, tempat orang-orang yang tidak beriman atau kafir ada di dalam neraka. Maka antum pilih yang mana? Apakah antum memilih surga atau neraka? Apa yang antum pilih? Kalau antum mau masuk surga, tentunya kita senantiasa mencintai Al-Quran dan mencintai Nabi, yaitu dengan cara mencintai dan melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Kalau misalkan laki-laki nanti kalau ada numbuh jenggot, ya kita temukan jenggot bentuk kecintaan kita pada Nabi. Yang akhwat jangan jenggotan ya, tapi ada sunnah-sunnah Nabi yang contohnya misalkan
makan dengan tangan kanan, kemudian juga adab-adab berbicaranya dengan ahsan dan sebagainya. Masih banyak contoh-contoh Rasul yang khusus untuk laki-laki maupun perempuan ya. Dimana perempuan juga harus menjaga auratnya, itu juga perintah Rasul, dimana Rasulullah mengajarkan kepada kita senantiasa menjaga aurat, terutama perempuan ya, akhwatnya. Jadi jangan sampai kita tidak mau mentaati as-sunnah ini dan Al-Quran. Nah seperti itu ya. Jadi kalau antum pilih surga, tentunya harus taat kepada Al-Quran dan as-sunnah. Jadi as-sunnah itu adalah hadis ya. Dan tadi sudah saya jelaskan, semoga paham dan semoga mengerti. Bagi yang belum paham atau belum mengerti, nanti bisa tanya kepada Ustadz, boleh via voice note ya. Tugasnya hanya menyimak materi ini saja dan dibaca halaman 11 sampai selesai ya, dan 12-nya. Itu saja tugasnya dari Ustadz. Kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Isti'dadan ista'dadana, segera berdoa doaan astaghfirullahaladzim 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 subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.